Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mau dan menonton video kali ini, dan di kesempatan kali ini dan di channel ini saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung kami. Dan pada kesempatan pagi kali ini kan kawan, kita berada di lahan tanaman cabai, yang dimana lahan tanaman cabai saat ini kondisinya begini kan kawan ya, memasuki masa generatif. Memang tanaman cabainya sudah pada mulai berbunga dan pada berbuah juga, dan sudah dipanen ya kan kawan. Hanya saja saat ini kondisinya memang harga cabai sudah mulai turun. Ya, di sisi lain juga selain kita menanam cabai, kita juga menanam tanaman semacam duri semacam ini, dipergunakan sebagai pakan ternak ya, sumber protein yang bisa dimanfaatkan untuk ternak-ternak kita kan kawan ya, dan bisa mengurangi pemberian konsentrat juga kan kawan, semacam itu. Ini sumber protein yang bisa dimanfaatkan dan secara alami ya, sembari menanam cabai juga menanam tanaman duri kan kawan. Kan kawan lihat ya, tanaman cabainya pada berbuah lebat ya, pada bagus-bagus kayak gini kan kawan ya. Kalau kita lihat kondisinya, tanaman cabai sudah pada berbuah dan sudah dipanen, dan ada juga buah yang mulai berubah ya kan kawan, berubah warna, yang itu menandakan tanaman cabai siap untuk dilakukan proses pemanenan semacam itu. Dan pada kesempatan kali ini kan kawan, saya akan berbagi pada kawan-kawan mengenai teknik budidaya ya, yang dimana salah satu salah satu cara ya yang bisa kalian lakukan dalam proses budidaya adalah yaitu dengan cara memanfaatkan zat perangsang tubuh ya. Jadi zat perangsang tubuh ini adalah suatu zat yang dipergunakan dalam proses budidaya untuk merangsang ya pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman itu sendiri ya. Manfaatnya dari seperti eh, bisa meningkatkan tinggi tanaman, juga bisa meningkatkan pertunasan, pembungaan, berbuah, pembuahan. Bahkan dengan zat perangsang tubuh itu bisa juga meningkatkan kualitas dan produktivitas dari tanaman itu sendiri. Dan pastinya fungsi dari zat perangsang tubuh itu kan kawan, yaitu adalah yang pertama adalah bisa mengatur pertumbuhan, yang dimana penambahan tinggi dan jumlah percabangan ataupun tunas itu termasuk dalam kelompok pertumbuhan ya. Jadi dengan kawan-kawan memberikan zat perangsang tubuh pada budidaya tanaman kawan-kawan, itu bisa meningkatkan pertumbuhan ya, mulai dari tinggi tanaman, jumlah percabangan, bahkan tunas dari tanaman itu sendiri. Lalu dengan diberikan zat perangsang tubuh, kawan-kawan bisa meningkatkan hasil ya. Jadi dari segi pembungaan dan pembuahan itu jauh lebih banyak ya, semacam itu kan kawan. Biasanya zat perangsang tubuh itu eh, bunganya jauh lebih produktif ya kan kawan. Buahnya juga kan kawan ya. Jadi mohon maaf, saya koreksi, untuk tanamannya itu nanti jauh lebih produktif menghasilkan bunga maupun buah. Jadi dapat meningkatkan hasil ya. Di sisi lain juga hasil yang meningkat itu dibarengi dengan kualitas yang bagus ya. Dengan diberikan zat perangsang tubuh, kualitas dari hasilnya juga bisa bagus, seperti halnya buah. Nah, buah itu semacam rasanya itu jauh lebih enak, lebih manis ya kan kawan, dan lebih matangnya lebih sesuai. Nah, itu salah satu fungsi pemberian zat perangsang tubuh. Lalu yang berikutnya adalah eh, zat perangsang tubuh juga bisa mengatur respon dari tanaman itu sendiri, yang dimana dengan pemberian zat perangsang tubuh itu kawan-kawan bisa mengurangi tingkat kesetresan tanaman kan kawan ya, semacam itu. Jadi di momen-momen tertentu ya, tanaman itu membutuhkan zat perangsang tubuh, apalagi momen kondisi tanaman itu stres. Nah, dengan diberikannya zat perangsang tubuh dan tersedia bagi tanamannya, dibutuhkan oleh tanamannya, nanti tingkat stres itu bisa diturunkan kan kawan ya, dari tanaman tersebut, sehingga tanaman bisa jauh lebih bugar, lebih bagus dan lebih optimal ya dalam
proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Nah, kalau zat perangsang tumbuh itu terpenuhi dalam proses budidaya tanaman kawan-kawan, itu nantinya hasilnya bisa optimal dan maksimal. Dan itu biasanya kawan-kawan zat perangsang tumbuh itu bisa dibuat dari tanamannya itu sendiri ya. Jadi tanaman bisa menghasilkan zat perangsang tumbuh dengan sendirinya, ataupun kita juga bisa memberikannya ya kan kawan, zat perangsang tumbuh semacam itu. Nah, untuk teknik budidayanya dengan pemanfaatan zat perangsang tumbuh itu salah satunya hal yang bisa dimanfaatkan adalah mengatur pembungaan. Jadi ketika kita memiliki tanaman, katakanlah yang tanaman berbuah ya kan kawan, itu biasanya kalau kita menginginkan hasil panennya meningkat ya, dalam artian segera dipanen, segera menghasilkan, ataupun tanamannya sudah lama seharusnya sudah memasuki masa generatif tapi belum berbunga, kan bisa menggunakan zat perangsang tumbuh untuk memacu pembungaan dan pembuahan yang terjadi pada tanaman budidaya kawan. Kalau untuk tanaman cabai semacam ini saya rasa tidak perlu ya kan kawan. Semacam itu nanti dengan sendirinya bisa tanamannya bisa berbunga dan berbuah dengan sendirinya. Hanya saja kita optimalkan saja ya pemanfaatan zat perangsang tumbuh untuk pertumbuhannya ya. Kalau tanaman cabai ya semacam itu kita optimalkan untuk pertumbuhan dan percabangannya, karena nanti semakin pertumbuhannya semakin besar, percabangannya semakin banyak, biasanya di ketiak-ketiak tanaman cabai semacam ini ya itu akan muncul bunga dan buah ya dari tanaman cabai tersebut, sehingga semakin banyak percabangan, makin banyak juga pertumbuhannya juga tinggi ya, itu nanti kemungkinan besar ya itu buahnya atau bunganya akan bermunculan begitu banyak, sehingga harapannya bisa meningkatkan hasil dan produktivitas dari tanaman cabai itu sendiri semacam itu. Dan zat perangsang tumbuh ini bermacam-macam kan kawan ya, yaitu ada auksin, gibrelin, sitokinin, dan etilin ya. Zat perangsang tumbuh auksin itu biasanya bisa meningkatkan pertumbuhan batang maupun pertumbuhan akar. Dan ini yang sudah kita praktekkan itu adalah dengan pemanfaatan bawang merah ya kan kawan, dalam proses pencangkokan ya semacam itu ya, serta pemanfaatan pucuk-pucuk daun kan kalau kami ya dalam proses budidayanya. Lalu gibrelin itu juga bisa memanfaatkan ya, bisa memacu pertumbuhan panjang batang dan bunga ya kan pembungaan. Itu zat perangsang tumbuhnya namanya gibrelin ya. Lalu ada juga sitokinin yang dimana bisa melakukan pembagian sel ya, manfaatnya adalah pembagian sel dan perkembangan daun ya. Jadi daun-daun ya dengan pemanfaatan zat perangsang tumbuh gibrelin itu daun-daunnya jauh lebih banyak ya kan kawan. Dan ada zat perangsang tumbuh yang biasa dipergunakan adalah zat etilin ya, yaitu adalah zat perangsang tumbuh yang memanfaatkan yang dimanfaatkan untuk pematangan buah. Jadi ketika ada buah yang belum matang ya, sudah besar belum matang atau lama matangnya, itu biasanya disemprotkan zat-zat etilin semacam itu. Dan ini dampak positifnya bagi tanaman kalau kita bisa memberikan ya, mensuplai zat perangsang tumbuh sesuai dengan kebutuhan dari tanaman, maka hasil dan produktivitasnya juga akan bagus pula. Akan tetapi kalau berlebihan kawan-kawan ya, ditambah seharusnya dosisnya cuma 10 ml, tapi karena berlebihan menginginkan yang lebih, maka nanti efek buruknya adalah tanaman kawan-kawan tidak kuat dan pada akhirnya malah mati kan kawan. Jadi pemberian zat perangsang tumbuh itu kawan-kawan bisa berikan
pada kondisi ketika tanaman membutuhkan saja, dan jumlahnya jangan terlalu banyak, sedikit saja nanti pastinya sudah memberikan respon yang terbaik pada tanaman tersebut. Nah, lalu zat perangsang tumbuh ini bisa dibuat secara organik kan kawan, secara alami ya, yang dimana kita bisa memanfaatkan berbagai macam bahan-bahan organik untuk proses pemberian zat perangsang tumbuh bagi tanaman tersebut. Nah, bahan-bahan organiknya adalah biasanya kita memanfaatkan bagian dari pucuk daun. Itu biasanya ada zat perangsang tumbuhnya. Juga ada bawang merah ya, yang dimana bisa memacu pertumbuhan akarnya. Lalu juga ada kecambah ya. Jadi yang kecambah itu juga bisa memacu pertumbuhan dari tanaman yang dibudidayakan, karena disitulah ya, di bagian-bagian yang baru bermunculan semacam itu biasanya mengandung banyak zat perangsang tumbuh, dan itu biasanya kita ambil, kita fermentasi ya, lalu kita berikan bersamaan dengan pemberian pupuk ya, semacam itu. Dan itu juga bisa kan semprotkan, hanya saja kalau disemprotkan itu menurut kami bisa saja, akan tapi yang menjadi catatan bahan bakunya harus bahan baku yang bagus ya kan kawan. Dalam artian bahan baku yang tidak terkena penyakit lah kan kawan. Karena kalau kita bahan bakunya terkena penyakit, kita pergunakan malah menjadi penularan penyakit ya kan kawan. Tapi carilah bahan-bahan yang bagus. Dan saya ambil contoh semacam ini kan kawan. Salah satu bahan baku yang bisa dipergunakan adalah bahan baku bagian pucuk dari sebuah tanaman ya. Ini tanaman duri yang dimana ini bisa dipergunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan zat perangsang tumbuh, yaitu bagian pucuknya kan. Karena di bagian pucuk ini biasanya yaitu kan kawan, terdapat zat perangsang tumbuh, karena mereka ini tumbuh kan kawan ya, sederhananya gitu. Jadi konsepnya ini pastinya tunas atau munculan kayak gini, pucuk dari sebuah tanaman kayak gini itu akan selalu tumbuh menjadi tanaman, menjadi daun-daun seperti di bawahnya. Nah, karena ini masih dalam proses pertumbuhan, pastinya di sini ada zat perangsang tumbuh yang bisa dimanfaatkan, termasuk kecambah. Kecambah itu kan sebenarnya biji yang mulai tumbuh ya kan. Nah, biji yang mulai tumbuh itu pastinya ada zat perangsang tumbuhnya. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai zat perangsang tumbuh yang bisa diberikan ke tanaman budidaya kita kan kawan, semacam itu. Dan itu pun kalau kita menggunakannya dengan bahan baku semacam yang alami semacam itu, saya rasa untuk efek buruk bagi tanamannya jauh lebih kecil ya, dibandingkan dengan zat perangsang tumbuh yang kimiawi. Karena kalau dosisnya berlebihan nanti bisa mengakibatkan tanamannya mati, bahkan terbakar ya, dan malah tidak produktif. Nah, lebih amannya kan bisa menggunakan bahan-bahan organik, yaitu berasal dari berbagai macam bahan-bahan yang ada di sekitaran kita, dan nantinya tanaman akan produktif dengan sendirinya dan hasilnya pasti akan memuaskan kan kawan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ambil sisi positifnya, tinggalkan negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.